jelek ya. Iya. Masuk tapi terlambat masuk ke wes ya. Iya. Nah di sini Pak Guru tidak akan menyalahkan kalian karena Pak Guru sadar bahwa setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Betul. Dan di sini Pak Guru hanya akan mencarikan solusi buat kalian. Solusi agar apa? Agar kalian bisa terlambat masuk ke dalam kelas tentunya itu. Nah, coba Pak Guru ingin dengar kalian, kok bisa kalian masuk ke dalam kelas terlambat itu bagaimana? Keasikan bermain sama teman-teman ya. Iya, bermain sama teman-teman memang sangat asik sekali. Dulu Pak Guru juga bermain sama teman-teman sampai lupa waktu. Nah, akan tetapi semakin kesini kita harus menghargai yang namanya waktu itu. Nah, terus solusinya bagaimana? Kalau kalian tidak terlambat masuk kelas, membagi waktu pintar, membagi waktu mana jam istirahat, mana jam pembelajaran. Kalian istirahat jam berapa? Jam 9 ya, masuknya jam 9:04. Jadi jam 9:04 kalian sudah harus masuk ke dalam kelas. Untuk apa? Untuk belajar. Tuh. Ya. Kira-kira kapan Mas Bob sama Mas Uwes akan melaksanakan hal tersebut? Kapan? Mulai besok mau? Iya, mulai besok Mas Bob tidak akan terlambat masuk ke kelas lagi karena Mas Bob tadi sudah bilang akan apa? Membagi waktu. Mas Bob dan Mas Uwes membagi waktu agar apa tadi? Tidak terlambat masuk ke dalam kelas. Mulai besok ya. Mas Uwes masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat dulu? Masih ingat nggak? Iya masih ingat. Kalau kalian terlambat masuk ke dalam kelas, berarti kalian mengabaikan keyakinan kelas kita apa itu? Tidak terlambat masuk ke kelas, terusnya apa? Ya. Dengan apa? Berkaitan dengan apa ya? Disiplin. Waktu. Ketika istirahat ya kita istirahat. Ketika masuk ya kita masuk ke dalam kelas ya enggak? Iya itu. Nah itu benar sekali. Kira-kira selanjutnya Mas Bob dan Mas Uwes ingin menjadi murid yang seperti apa? Disiplin, pinter. Disiplin, terutama disiplin waktu ya. Karena tadi Mas Bob dan Mas Uwes terlambat. Mas Bob ingin merubah diri yaitu dengan menerapkan disiplin waktu. Dengan disiplin waktu kita berharap pembelajaran di dalam kelas ini akan tertib ya, karena tidak ada yang terlambat masuk ke dalam kelas itu. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Tadi solusinya yaitu dengan membagi waktu dengan disiplin. Disiplin apa tadi Mas Bob? Disiplin waktu. Bapak yakin kalian berdua pasti bisa melakukannya. Bisa atau tidak? Bisa. Terus dulu. Nah, pasti bisa. Pak Guru tahu kalian itu anak yang rajin, anak yang pintar itu, ya. Nah, kalian akan menanamkan nilai kedisiplinan mulai besok pagi.
tadi apa? Harus disiplin waktunya. Kalau masuk ya kalian masuk ke dalam kelas. Oke ya, sekarang kalian boleh pergi bermain lagi bersama teman-teman. Terima kasih ya. Selamat siang Mas Dika. Gimana kabarnya? Baik ya. Mana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Mas Dika tahu belum? Kenapa Mas Dika Pak dipanggil ke sini? Sudah tahu. Tadi teman-teman ada yang bilang kalau Mas Dika tidak melaksanakan tiket ke kelas. Iya atau enggak? Sekarang hari apa Mas Dika? Hari Rabu. Hari Rabu tiketnya siapa? Tiketnya Mas Dika. Berarti hari Rabu Mas Dika tidak melaksanakan tiket ya? Iya, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Akan tetapi yang terpenting bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu. Mau nggak memperbaiki? Mas Dika tentunya punya alasan kenapa Mas Dika bisa tidak melaksanakan tiket di kelas. Coba ceritakan sama Pak Guru. Alasan Mas Dika kenapa tidak melaksanakan tiket di kelas. Bermain HP terlalu larut malam. Iya. Bermain HP terlalu larut malam. Akibatnya apa kalau kita bermain HP terlalu larut malam? Bangunnya kesiangan ya. Terus berangkat sekolahnya pasti terlambat dan akibatnya tidak bisa melaksanakan tiket ke kelas. Oke, di sini Pak Guru tidak akan menyalahkan Mas Dika. Tetapi kita yakin bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Mari kita di sini bersama-sama menyelesaikan atau mencari solusi terbaik agar apa? Agar Mas Dika bisa melaksanakan tiketnya dengan baik. Mau nggak? Mau. Nah, Mas Dika kira-kira masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat dulu? Masih. Kira-kira Mas Dika itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Bergotong royong. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas itu ya. Kira-kira Mas Dika mau memperbaikinya tidak? Mau ya. Terus bagaimana cara Mas Dika memperbaikinya? Iya, tidak bermain HP terlalu larut malam karena bisa menyebabkan bangunnya kesiangan dan datang sekolah terlambat itu ya. Betul. Karena bermain HP itu dapat merusak kesehatan mata. Selain merusak kesehatan mata, juga akan mengakibatkan tadi bangunnya kesiangan tuh. Bangun kesiangan. Dan kemudian tentunya jika kita ada jadwal tiket, kita tidak akan dapat melaksanakan tiket dengan baik. Itu apakah Mas Dika mau memperbaikinya? Terus kapan Mas Dika mau memperbaikinya? Besok? Oke, luar biasa. Besok Mas Dika sudah mau memperbaikinya. Berarti Mas Dika akan datang ke sekolah lebih apa? Lebih awal. Nah, ketika Mas Dika tiket, berarti Mas Dika harus datang lebih awal. Itu luar biasa. Kira-kira
Jika ingin menjadi orang yang seperti apa? Sukses. Terus apalagi nggak? Bertanggung jawab. Kalau kita ingin sukses, apa yang akan dilakukan kita? Belajar dengan rajin. Tentunya belajar dengan rajin akan membuat kita sukses. Nah, coba kalau bertanggung jawab, Mas Dika bisa mencontohkan enggak sikap tanggung jawab contohnya? Bisa? Coba contohnya apa? Tanggung jawab. Harus melaksanakan piket dengan tertib. Sesuai apa? Sesuai jadwal ya. Mas Dika yakin siap untuk melaksanakannya? Yakin siap. Mulai besok. Oke, tos dulu. Iya, Pak Guru yakin Mas Dika itu anak yang rajin, anak yang pintar. Mas Dika pasti bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Oke, ya. Terima kasih. Hari ini kita sudah mendapatkan solusi, ya enggak? Yaitu dengan mengurangi apa tadi? Bermain HP agar berangkat sekolahnya lebih awal, tidak terlambat, dan bisa melaksanakan ya. Terima kasih Mas Dika. Sekarang Mas Dika boleh bermain lagi bersama teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu, saya siswa kelas 4. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Eko. Dengan diskusi saya banyak belajar bagaimana cara menghargai waktu dan bagaimana cara agar selalu berperilaku positif. Terima kasih banyak Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob. Saya siswa kelas 4. Saya senang sekali melaksanakan praktik restitusi bersama Pak Eko. Saya lebih paham tentang keyakinan kelas dan bagaimana cara memperbaiki sebuah kesalahan. Terima kasih Pak Eko.